Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Ayu Robiatul Adawiyah, NIM 5. Saya kelas PGMIA semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Citra dan Kepribadian Manusia dalam Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam. Nama penulis Meta Malihatul Maslahah. Tahun penulis 2020. Penulis juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengkaji citra dan kepribadian manusia dalam perspektif psikologi barat dan psikologi Islam. Penulis memiliki metode kualitatif karena untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait citra dan kepribadian manusia dalam perspektif psikologi barat dan psikologi Islam. Penulis juga menggunakan analisis deskriptif analitik. Isi dari jurnal itu yang pertama, citra dan kepribadian manusia dalam perspektif psikologi barat. Citra manusia diartikan sebagai gambaran umum mengenai manusia. Kepribadian diartikan sebagai topeng. Yang dimaksud topeng ini tingkah laku, pikiran, perasaan, dan lainnya. Menurut Gordon W. Allport, kepribadian itu diartikan hasil penyesuaian diri manusia dengan lingkungan dalam bentuk tingkah laku yang sifatnya unik dan khas. Jadi, citra dan kepribadian manusia dalam perspektif psikologi barat, yang pertama, kepribadian manusia bersifat netral etik, yaitu hanya menampilkan kepribadian yang tampil apa adanya. Yang kedua, kepribadian hanya memiliki aspek empiris atau lingkungan saja tanpa melihat aspek spiritual. Yang ketiga, kepribadian berorientasi antroposentris, bahwa kepribadian manusia dipengaruhi manusia saja tanpa adanya campur tangan atau kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, citra kepribadian manusia dalam perspektif psikologi Islam. Menurut Baharudin, manusia adalah makhluk yang berafiliasi langsung dengan Al-Quran. Jadi, citra dan kepribadian manusia dalam perspektif psikologi Islam adalah yang pertama, kepribadian manusia bersifat syarat etik, yaitu menampilkan kepribadian yang bagaimana seharusnya. Yang kedua, kepribadian tidak hanya melihat aspek empiris atau lingkungan saja, melainkan harus ada aspek spiritual. Yang ketiga, berorientasi antro-religius sentris, yang berarti bahwa kepribadian manusia tidak hanya dipengaruhi oleh daya manusia saja, melainkan juga ada campur tangan atau kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, memaparkan secara jelas dari mulai abstrak, pendahuluan, latar belakang, pengertian, dan lain sebagainya secara runtut dan jelas. Yang kedua, menggunakan kosakata baru. Yang ketiga, menggunakan kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia. Kekurangannya adalah penggunaan kosakata yang familiar atau penggunaan kosakata baru yang sulit untuk dipahami. Yang kedua, banyak teori-teori yang sangat sulit untuk membedakan teori A, B, dan C, dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.